A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan di antara bulan-bulan yang lain. Sehingga kehadirannya dirindukan dan dinantikan bagi orang-orang yang beriman. Apa keistimewaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain? Di antaranya adalah yang pertama, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam, yaitu bulan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kalimat kutiba alaikumus siyam yang bermakna diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi as-siyam ini bermakna puasa. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, as-siyam bermakna imsak. Imsak di sini memiliki makna menahan. Jadi bagi orang yang berpuasa, maka sejatinya dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu. Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan amarah, menahan emosi, menahan untuk tidak gibah atau membicarakan orang lain, menahan untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupannya, akhlaknya, perilakunya terjaga dari hal-hal dosa. Ini adalah hikmah daripada puasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Puasa adalah pelindung atau tameng bagi pelakunya, ya, yang melindungi pelakunya dari keburukan-keburukan. Maka berbahagialah bagi kita yang senantiasa melakukan amalan-amalan terbaik kita di bulan suci Ramadan. Di antaranya kita berpuasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antaranya terdapat puasa yang akan menjadikan kita terhindar daripada dosa, terhindar daripada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, bulan Ramadan juga dikenal dengan istilah Syahru Al-Quran atau dikenal dengan Syahru Nuzulul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Kalamullah, kitabullah diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihi al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ini menjadi solusi terhadap kehidupan umat manusia yang merubah kehidupan dari zaman jahiliyah. Dengan diturunkannya Al-Quran, ini menjadi sosok manusia yang beradab. Dengan diturunkannya Al-Quran, kemudian menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang ada pada saat itu dan kini dan juga yang akan datang. Inilah keistimewaan daripada Al-Quran. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah,
diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Inilah keistimewaannya. Tidak diturunkan di bulan yang lain, tapi diturunkan di bulan suci Ramadan. Sehingga Al-Quran ini menjadi pelita di tengah kegelapan malam, menjadi penerang, menjadi sebuah hal yang membahagiakan bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini terus meningkatkan tilawahnya, terus meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, terus meningkatkan murojaahnya di bulan suci Ramadan. Sehingga kehidupannya penuh dengan berkah, sehingga kehidupannya dipermudah dalam segala urusannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita punya masalah, kita kembali kepada Al-Quran? Bukankah setiap kita membaca Al-Quran itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kelak Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada kita selaku pembacanya, selaku penghafalnya, selaku ahli Al-Quran. Maka jadilah ahli Al-Quran, dan itu dimulai saat ini, saat kita berada di bulan suci Ramadan, sebagai madrasah bagi kita, sebagai pendidikan bagi kita untuk terus giat membaca Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan ampunan bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang melihat hamba-hamba yang bertaubat, melihat hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah menyediakan pintu ampunan itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan kita berpuasa dengan keyakinan yang mantap kepada Allah, dengan niat karena Allah, dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa di antara kita yang gak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang gak pernah berbuat dosa? Maka di bulan suci Ramadan ini kita mengembalikan fitrah kita, hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk minta ampun, taubat, tidak pernah lagi untuk mengulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Ini adalah momen kita untuk membersihkan jiwa kita, raga kita, agar kita menjadi sosok yang fitrah, menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang takwa, yaitu takut kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.